La ilaha illallah adalah kalimatut tauhid yang merupakan kunci bagi seseorang yang ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah kita tahu bahwasanya yang namanya kunci itu memiliki gerigi sehingga kunci tersebut bisa untuk membuka pintu. La ilaha illallah ini walaupun dia adalah kunci surga, tapi memiliki beberapa gerigi yang disebutkan itu adalah syarat dari la ilaha illallah. Apa saja gerigi yang harus terpenuhi sehingga kunci tersebut berguna untuk membuka surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu ada beberapa. Yang pertama adalah ilmun, yaitu ilmu. Ilmu seseorang mengetahui makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, yaitu seseorang harus mengilmui tentang la ilaha illallah. Karena jika seseorang tidak mengilmui, tidak mengetahui, tidak bisa memaknai la ilaha illallah, maka syarat yang pertama gugur. Dan seseorang yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, tidak ada bedanya dengan babbaga, dengan burung beo. Dia bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau dilatih, tapi tidak mengetahui apa maknanya. Sehingga seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan la ilaha illallah harus memenuhi syarat yang pertama ini, yaitu dia mengetahuinya, mengetahui makna dari la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah yakin. Yakin tanpa keraguan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Tanpa keraguan meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalqa, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melemparkan abdun, seorang hamba yang tidak memiliki keraguan ketika mengucapkannya, kecuali dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, ikhlas. Dia harus mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ikhlas ini harus diaplikasikan ke seluruh amalan yang ia lakukan. Baik itu salatnya, zakatnya, hanya diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Semua peribadahannya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dia ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau dia tidak ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, hampir sama dengan orang-orang munafik yang mereka mengucapkan la ilaha illallah hanya menginginkan dunia. Karena mereka hanya ingin berlindung di belakang kaum muslimin, menginginkan kebaikan, menginginkan dunia yang ada yang berada di dalamnya kaum muslimin. Sehingga seseorang ketika tidak ikhlas dalam mengucapkannya, maka dia sama dengan orang munafik. Yang keempat adalah shidq. Dia jujur dalam mengucapkannya. Jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka mengucapkannya hanya karena kedustaan saja.
ilmun yaqinun wa ikhlas wa sidq. Yang keempat adalah jujur dalam mengucapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi, jujur dari dalam lubuk hatinya, illa harramallahu alaihi nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya neraka. Yang kelima, dari syarat la ilaha illallah yang merupakan gigi dari la ilaha illallah yang disebutkan itu adalah kunci dari kunci surga adalah mahabbah, yaitu cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia yang mengambil dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, mereka mencintainya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka adalah orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyad. Adapun yang setelahnya adalah al-inqiyad, yaitu tunduk, patuh dengan konsekuensi la ilaha illallah. Seseorang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan seseorang yang berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah, dengan mereka yuslim wajhahu ilallah, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh yaitu al-qabul, yaitu menerima dari kalimat la ilaha illallah, yaitu dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, menerima syariat-syariat Islam dari mulai aqidah, kemudian ibadah dan muamalah. Dia menjalankan hal itu, menerimanya dengan lapang dada. Inilah 7 dari syarat la ilaha illallah, sehingga kunci tersebut bisa membuka pintu surga. Dan sebagian ulama ada yang menambahkan syarat yang ke-8, yaitu seseorang harus mengkufuri, harus mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah syair, wazida thaminuha al-kufranu minka bima, dan ditambahkan yang ke-8 yaitu al-kufranu minka bima, yaitu engkau mengingkari, kufur, bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha, dengan semua apapun itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tambahan dari sebagian ulama. Jadi walaupun tambahan ini bisa masuk ke dalam ikhlas, akan tetapi ada yang memisahkan menjadi 8 kunci atau 8 gigi kunci la ilaha illallah, sehingga seseorang bisa membuka pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.